Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Nisa dari Prodi Manajemen UPPJJ Bandung. Salam hormat kepada Bapak atau Ibu Tutor yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala, karena atas nikmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan tutor ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memaparkan gagasan mengenai COVID-19. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut sebagai virus corona. Dari mana asal COVID-19? Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Mengapa COVID-19 berbahaya? COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Penyebab terjangkitnya COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau varian baru, misalnya varian Delta. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang kutu. Ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini biasanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruang tertutup. Lalu, apa saja gejala-gejala terkena COVID-19? Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut dapat muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Selain gejala tadi, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, diare, pilek, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan hilangnya kemampuan mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien COVID-19 juga ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia.
Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Lalu, bagaimana menghindari atau mencegah COVID-19? Cara-cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Lalu, cara yang dilakukan oleh Mandiri adalah karantina mandiri, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan siap vaksin. Lalu, bagaimana cara mengobati COVID-19? Sampai saat ini, belum ada obat yang secara pasti dapat mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda didiagnosis COVID-19 tapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda cukup melakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah. Ruangan isolasi harus memiliki ventilasi dan cahaya yang baik, serta pertukaran udara yang cukup. Selain itu, ruangan isolasi juga wajib dibersihkan tiap hari dengan air sabun atau desinfektan. Selama isolasi mandiri, perhatikan beberapa hal berikut. Lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Selalu gunakan masker jika keluar rumah atau saat akan berinteraksi dengan anggota keluarga. Terapkan etika batuk. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala ringan dapat sembuh dalam 2 minggu. Namun, sebelum Anda mengakhiri isolasi mandiri dan kembali beraktivitas, tetap lakukan konsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah Anda sudah memenuhi kriteria sembuh dari COVID-19. Jika Anda didiagnosis COVID-19 dan mengalami gejala berat, dokter akan merujuk Anda untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.